Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo Nika. Berjumpa lagi bersama saya AI Channel. Apa kabar teman-teman semua? Kabarnya semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesuksesan. Dan buat teman-teman semua yang belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke video. Oke teman-teman semua, jadi di video kali ini saya mau menjelaskan secara lengkap, secara detail proses dan tata cara buat teman-teman yang pengen mendaftar ke Korea. Jadi buat teman-teman semua yang pengen bekerja di Korea secara resmi, bisa mendaftar melalui program pemerintah yang dinamakan program G2G ataupun kepanjangan dari government to government atau pemerintah ke pemerintah. Jadi program itu 100% diurus oleh pemerintah, jadi sangat nyaman, sangat transparan dari segi pembiayaan ataupun proses pemberangkatannya, jadi sangat terjangkau. Jadi program G2G itu sebenarnya disediakan dari Korea untuk pemerintahan Indonesia. Ada 5 sektor. Yang pertama manufaktur, kedua perikanan, ketiga konstruksi, keempat pertanian, kelima jasa. Tetapi dari pemerintahan Korea sendiri cuma menyediakan 2 sektor yang diujikan, yaitu manufaktur dan juga perikanan. Jadi bagaimana buat teman-teman semua yang ingin mengikuti program G2G, itu ada 7 tahapan yang harus dilalui jika teman-teman mendaftar melalui program G2G. Yang pertama, mendaftar online. Jadi program G2G itu buat teman-teman semua bisa melakukannya otodidak atau sendiri ya, ataupun ikut lembaga-lembaga yang ada di daerah teman-teman sendiri ya. Jadi 2 pilihan ya, otodidak ataupun ikut lembaga. Kalau ikut lembaga biasanya daftarkan lembaga, kalau otodidak ya mendaftar sendiri ya. Jadi langkah pertama itu mendaftar online. Mendaftar online itu kita bisa mendaftar langsung di laman resmi dari BP2TKI. Jika kita belum pernah ke Korea, kita bisa memilih yang bagian CBT umum. Jika kita atau teman-teman semua yang sudah pernah ke Korea atau ex Korea bisa memilih CBT khusus. Jadi setelah mendaftar online itu nanti bisa melakukan proses selanjutnya, yaitu verifikasi dokumen dan juga pengambilan nomor ya. Biasanya verifikasi dokumen dan pengambilan nomor itu jadwalnya dan juga lokasinya akan diinformasikan setelah pendaftaran online itu selesai. Yang kedua, tes sistem poin. Jadi program G2G itu melakukan tesnya sistem poin ya, dan juga ada 2 tahapan tes yang harus dilalui. Yang pertama, tes tertulis IPS topik, yaitu ujian kemampuan bahasa Korea. Nah, jika teman-teman ikut lembaga, biasanya bisa belajar di lembaga
Kalau otodidak bisa belajar melalui YouTube atau website soal pembelajaran bahasa Korea. Pokoknya sebelum ujian tertulis IPS topik itu, buat teman-teman semua harus mempunyai kemampuan untuk bahasa Korea yang baik ya. Soalnya ujiannya itu real huruf Korea, terus maknanya juga arti Korea, tulisannya ya tulisan Korea semua ya, real Korea semua ya. Dan biasanya yang terbaru ini menggunakan komputer ya. Jadi soalnya itu listening atau readingnya itu di komputer ya. Itu soalnya ada 50 soal, ada 25 soal reading atau membaca, terus 25 soal listening atau mendengarkan. Setiap soal itu mendapat nilai 2, total nilainya 100. Dan setelah selesai ujian itu akan disaring dari nilai yang tertinggi sampai kota yang telah ditentukan ya. Setelah lulus tes pertama, tes tertulis IPS topik tadi, lanjut ke tes kedua. Tes kedua yaitu tes keterampilan atau skill test. Itu skill test ada 3 poin yang akan diujikan. Yang pertama tes wawancara kemampuan bahasa Korea. Jadi tes interview dengan bahasa Korea langsung dengan user Korea. Yang kedua tes fisik, meliputi tes tinggi badan, berat badan, terus tes kekuatan tangan, dan juga tes punggung. Terus yang ketiga tes keterampilan, meliputi pemasangan ring, terus pemasangan pin, dan juga pemasangan murbaut, pemasangan engsel, dan pengukuran neraca. Jadi tes itu jika mendapatkan nilai sempurna akan mendapatkan nilai 100 ya. Dan setelah tes kedua itu, poin tes pertama dan kedua itu akan dijumlah, ditotal, terus disaring lagi dari nilai yang tertinggi sampai kota yang ditentukan. Oke. Jadi penyaringannya itu 2 kali ya, tes pertama dan kedua. Setelah itu baru dinyatakan lulus ya. Terus ketiga penerimaan sertifikat. Jadi setelah kita dinyatakan lulus, kita akan menerima yang namanya sertifikat IPS topik, sertifikat kelulusan IPS topik bahasa Korea ya. Jadi nanti kita akan diinformasikan untuk jadwal pengambilan sertifikat kelulusan itu, dan lokasinya biasanya domisili sesuai provinsi ya. Kayak saya dulu domisilinya Provinsi Jawa Timur, mengambilnya di Surabaya ya. Jadi gunanya sertifikat itu buat melamar nanti pas sending ya. Oke, yang keempat pengiriman dokumen atau sending data. Jadi setelah kita mendapatkan sertifikat kelulusan kemampuan bahasa Korea atau IPS topik tadi, kita harus sending data ya. Atau sending data itu bahasanya itu melamar kerja di sini ya. Melamar kalau kita di pabrik, melamar pabrik di sini. Kalau kita di perikanan, melamar di perikanan sini ya. Jadi yang harus dipersiapkan biasanya itu sertifikat tadi, sertifikat kelulusan, KK, KTP, akte, dan lain sebagainya. Biasanya nanti akan diinformasikan data-data apa saja yang harus dikirim atau di-scan buat dikirim melamar
di sana buat sending ya. Pokoknya harus hati-hati, nggak boleh terlewatkan satupun, dan harus jelas ya teman-teman. Itu sangat penting sekali soalnya untuk pelamaran di Korea sini ya. Terus yang kelima SLC atau kontrak kerja. Jadi setelah kita mengirim dokumen pelamar kerja di sini, nanti kita akan mendapatkan, jika lancar kita akan mendapatkan yang dinamakan SLC atau kontrak kerja. Kontrak kerja ini jika kita sudah menerima, ini kita bisa mengecek lokasi tempat kerja kita di Korea, ataupun fasilitas yang kita dapatkan, gaji yang kita dapatkan, nama bos kita, terus asuransi dan lain sebagainya ya. Nanti kita biasanya mendapatkan akun khusus buat mengecek perkembangan data kita setelah sending ya, dari dikirim, disetujui, mendapatkan SLC atau kontrak kerja itu tadi, terus penerbitan visa, pemberangkatan sampai selesai ya, sampai sini ya. Jadi terus lanjut yang keenam, prelim education. Jadi apa itu prelim education? Yaitu program pelatihan sebelum bekerja di Korea. Jadi sebelum kita bekerja di Korea itu kita akan melaksanakan yang dinamakan preliminasi, yang biasanya dilakukan 1 minggu atau 2 minggu ya. Terus itu biasanya dilaksanakan di Ciracas, di Depok, di Semarang, Cirebon ya. Terus pas prelim itu biasanya kita mengadakan kegiatan kedisiplinan, terus baris berbaris, terus belajar bahasa Korea, dan juga diminta untuk pembayaran pesawat, asuransi, dan juga visa ya. Jadi pas prelim itu dimintain itu, dan juga ada kegiatan itu tadi ya. Terus yang ketujuh ataupun yang terakhir, penerbitan visa. Jadi setelah kita prelim, jika lancar, nanti kita langsung mendapatkan penerbitan visa. Jadi setelah penerbitan visa itu biasanya selang beberapa hari itu jadwal penerbangan itu bisa langsung keluar di website resminya BP2MI ya. Biasanya langsung keluar. Ini kita langsung bisa mempersiapkan buat berangkat ke Korea, seperti packing baju, terus obat-obatan, ataupun izin kepada kedua orang tua buat bekerja di sini ya. Oke, jadi begitulah teman-teman tahapan-tahapan jika teman-teman pengen bekerja di Korea melalui program pemerintah yang dinamakan G2G. Jadi prosesnya itu sangat rumit ya, sangat melelahkan. Dari pertama sampai terakhir tadi itu kemarin saya prosesnya itu dari daftar, dari belajar bahasa Korea sampai daftar sampai berangkat itu 2 tahun teman-teman. 2 tahun saya berproses ya sampai sini. Jadi proses itu lama, membutuhkan kesabaran, ketekunan, keyakinan, yang penting yakin ya. Oke teman-teman semua, untuk video kali ini
saya rasa cukup sampai di sini penjelasan tentang proses dan tata cara buat bekerja di Korea. Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung komen ataupun DM di IG saya yang ada di deskripsi ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.